Anak gadisnya yang cantik dikurung selama 25 tahun di ruangan yang sangat kotor dan pengap hanya karena si anak mencintai pria yang tidak disukai ibunya. Cerita kali ini terjadi di kota Poitiers, di mana kota ini merupakan salah satu kota tertua di negara Prancis. Kota tua ini memiliki pemandangan dan bangunan-bangunan klasik yang indah. Dan dahulu kala, tepatnya di tahun 1901, kota kecil ini pernah digemparkan dengan sebuah kejadian mengerikan yang dilakukan oleh keluarga bangsawan. Dan inilah cerita selengkapnya. Di salah satu sudut kota Poitiers, tinggallah satu keluarga bangsawan yang kita sebut saja keluarga Munir. Reputasi keluarga Munir sangat bagus. Mereka sangat dihormati dan disegani. Karena selain kaya raya, keluarga Munir juga terkenal dermawan. Keluarga ini terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayahnya bernama Emil Munir. Beliau adalah bangsawan yang juga merupakan dekan Fakultas Seni. Ibunya bernama Louise Munir, dan dia adalah tipe wanita sosialita yang cukup tegas dan otoriter. Anak pertama mereka adalah laki-laki bernama Marcel Munir. Dia ini tipe anak cerdas yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Sedangkan anak kedua mereka perempuan bernama Blanche Munir. Blanche ini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan periang. Dilihat sekilas gini aja, keluarga mereka terlihat sangat sempurna dan sangat luar biasa ya. Bahkan pasangan Munir ini beberapa kali dapat penghargaan sebagai warga paling dermawan karena saking seringnya mereka nyumbang dan beramal. Ini adalah sebuah gambaran sempurna keluarga bangsawan ya. Memiliki hati yang baik dan fisik yang indah pula. Setidaknya itu yang terlihat di mata umum. Mulanya, kehidupan keluarga Munir ini berjalan normal-normal saja. Sampai akhirnya, anak gadis keluarga ini yang bernama Blanche tumbuh semakin dewasa dan semakin cantik. Blanche yang lahir pada tanggal 1 Maret 1849 ini memiliki kecantikan yang luar biasa dan gak masuk akal. Cantik banget. Jadi gak heran kalau kala itu Blanche menjadi idola di kalangan pria-pria muda dan menjadi gadis yang paling diincar untuk dijadikan istri. Dari situlah mulai berdatangan para pelamar yang ingin mempersunting Blanche. Mereka-mereka ini berasal dari berbagai kalangan. Ada yang dari keluarga bangsawan dan ada juga yang dari kalangan rakyat biasa. Tapi dari semua pelamar yang datang itu, gak ada satupun yang dipilih Blanche. Awalnya, kedua orang tua Blanche ini mengira kalau para pelamar-pelamar itu bukanlah kriteria Blanche, atau memang Blanche-nya aja yang belum mau menikah. Hingga akhirnya mereka tahu kalau ternyata Blanche sudah menjalin cinta dengan salah satu pria tetangganya sendiri. Waktu itu, keluarga Blanche, terutama Madame Munir sang ibu, sangat menentang hubungan mereka. Karena laki-laki yang merupakan pacar Blanche itu berusia jauh di atas Blanche. Semacam pria tua lah. Dan lagi, kehidupan ekonomi si pria dianggap tidak setara dengan keluarga Blanche. Walaupun pria itu berprofesi sebagai pengacara, di mana waktu itu pengacara merupakan profesi yang bergengsi, tapi tetap saja Madame Munir menentang keras hubungan mereka. Madame Munir pun menyuruh Blanche untuk segera memutuskan pria itu. Tapi Blanche menolak. Dia bersikeras jika tetap ingin bersama si pria, walaupun ibunya dan semua keluarganya menentang. Bahkan kemudian, Blanche dan sang pacar merencanakan untuk kawin lari karena mereka takut suatu saat mereka ini akan dipisahkan secara paksa. Waktu Madame Munir mendengar kabar itu, dia pun menjadi sangat marah dan meminta bantuan anak sulungnya yang bernama Marcel untuk memasukkan Blanche ke dalam ruangan sempit yang berada di loteng lantai 3 rumah mereka. Saat itu, Madame Munir semacam memberi pilihan ke Blanche. Kalau dia tetap kekeh pada rencananya untuk kawin lari, dia akan tetap berada di ruangan sempit itu. Tapi, jika Blanche mau memutuskan pacarnya, maka Blanche pun akan dilepaskan.
Blanche yang sudah sangat mencintai si pria tentu saja menolak untuk memutuskan pacarnya dan lebih memilih untuk dikurung saja. Ternyata omongan Madam Munir ini serius. Dan mulai detik itu, Blanche yang cantik dikurung di dalam ruangan sempit tersebut. Setelah Blanche dikurung, Madam Munir pun meminta suaminya dan anak laki-lakinya untuk merahasiakan hal ini. Begitupun dengan para pelayan yang bekerja di rumah itu. Mereka dilarang keras membicarakan kejadian itu kepada siapapun, serta dihimbau agar jangan sekali-kali mencoba menolong Blanche. Kepada semua teman Blanche dan juga kerabat, Madam Munir mengatakan jika Blanche sedang menempuh pendidikan di sekolah asrama yang ada di Inggris. Dia juga mengatakan jika Blanche ini kemungkinan gak akan pulang dalam beberapa tahun ke depan. Setelah bertahun-tahun berlalu di mana seharusnya Blanche sudah lulus, Madam Munir kembali berbohong jika Blanche memutuskan untuk hidup dan menetap di Skotlandia alih-alih kembali ke Prancis. Orang-orang yang bertanya pun percaya-percaya aja dengan keterangan yang diberikan oleh Madam Munir. Walaupun beberapa kali terdengar gosip kalau Blanche ini gila lalu dikirim ke rumah sakit jiwa di luar negeri. Atau pernah pula ada gosip yang menyebutkan jika Blanche sebenarnya sudah meninggal. Tapi Nyonya Munir dan keluarganya selalu bisa menepis gosip itu dengan bilang jika Blanche baik-baik saja di Skotlandia. Blanche pun tidak pernah kembali lagi sampai sang ayah yang bernama Emil meninggal dunia pada tahun 1879 bersama dengan kebohongan yang dia simpan. Pacar Blanche yang pada waktu itu juga ditinggalkan dengan tiba-tiba memilih untuk tidak menikah sampai dia meninggal di tahun 1885. Sementara sang adik dikurung di ruangan sempit, Marcel sang kakak telah menyelesaikan pendidikannya mengambil ilmu hukum dan berhasil menjadi seorang pengacara. Pada tanggal 23 Maret tahun 1901 atau setelah kurang lebih 25 tahun Blanche dikurung, Jaksa Agung dari kota Poitiers menerima sebuah surat anonim yang menyatakan bahwa keluarga terkenal dari kota Poitiers menyembunyikan sesuatu di balik pintu yang tertutup. Saking misteriusnya, bahkan sampai hari ini penulis surat itu masih belum diketahui. Walaupun menurut sejarawan, kemungkinan itu adalah ulah salah satu dari pelayan keluarga Munir yang merasa kasihan dengan Blanche. Isi suratnya kurang lebih berbunyi kayak gini. Tuan Jaksa Agung, saya mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Madam Munir, setengah kelaparan dan hidup dengan sampah yang busuk selama 25 tahun terakhir. Sontak saja surat itu sangat mengejutkan pihak kejaksaannya, tapi menilik reputasi bagus keluarga Munir yang selama ini sangat dihormati, membuat mereka nggak percaya gitu aja. Masa sih keluarga terhormat macam keluarga Munir melakukan tindakan tidak beradab kayak gitu? Tapi walaupun begitu, surat itu tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Hingga akhirnya mereka pun ingin membuktikan kebenarannya. Pihak kejaksaan dan polisi kota Poitiers pun bekerja sama untuk mendatangi kediaman keluarga Munir. Waktu mereka datang ke rumah itu, awalnya mereka ini sopan-sopan aja, mengetuk pintu layaknya orang ingin bertamu. Tapi setelah cukup lama mengetuk dan menunggu, pintu rumah tidak juga dibuka. Padahal rumah itu jelas tidak kosong, karena pelayannya aja lebih dari satu. Mereka pun masih mencoba mengetuk lagi pintu rumah itu, dan bukannya dibuka, mereka malah melihat ada sepasang mata yang mengintip dari balik jendela. Diduga itu adalah mata Madam Munir. Karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan, terpaksalah polisi mendobrak pintu itu dan mulai masuk ke dalam rumah mewah keluarga Munir. Satu persatu ruangan mereka periksa, dan sepintas keadaan rumah itu ya normal-normal aja, gak ada yang aneh. Sampai beberapa anggota polisi ini naik ke lantai 3. Baru saja naik beberapa tangga, mereka ini mencium aroma busuk dari satu ruangan kecil yang ada di sana. Kalau dilihat sekilas, kondisi ruangan itu seperti sudah terkunci untuk waktu yang lumayan lama. Soalnya kunci gemboknya aja udah berkarat. Polisi kemudian menghancurkan gembok itu dan berhasil masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan kengerian. Begitu pintu dibuka,
Bau busuk yang semula menguar samar-samar membludak seketika. Dan di ruangan gelap dan pengap itu, polisi pun menemukan Blanche. Blanche yang selama ini diklaim oleh Madam Munir dan keluarganya sedang berada di Skotlandia, ternyata dikurung dengan sangat tidak manusiawi di rumahnya sendiri. Saat itu, Blanche yang selama 25 tahun tidak pernah melihat manusia lain, berusaha bersembunyi di balik tumpukan sampah dan selimut kotornya. Dia takut ngelihat orang. Saat ditemukan, Blanche ini tidak mengenakan baju sama sekali. Badannya kurus, rambutnya gimbal, kukunya panjang, hitam, giginya rusak, kulitnya sangat pucat, dan bahkan dia nggak bisa berdiri saking lemesnya. Di sekeliling Blanche, ada sebuah kasur busuk yang terbuat dari anyaman sedotan, dan di samping kanan kirinya banyak banget kotoran-kotoran busuk sisa makanan seperti daging, sayur, atau roti. Selain itu, karena di ruangan sempit itu nggak ada kamar mandi, di sana juga banyak banget kotoran-kotoran Blanche. Iya, Blanche hidup dengan kotoran-kotorannya sendiri. Sedih banget gak sih? Saking pengapnya ruangan itu, polisi terpaksa menjebol tembok di sana karena udaranya sampai susah dihirup. Dan selama 25 tahun itulah pertama kali Blanche melihat dan merasakan lagi cahaya matahari. Saat itu, polisi langsung menutupi tubuh Blanche dengan kain, lalu cepat-cepat bawa Blanche ke rumah sakit. Madam Munir yang menyaksikan kejadian itu secara langsung hanya duduk terdiam. Dia syok, kaget, karena dia beneran gak kebayang kalau perbuatannya ini bakal kebongkar. Sementara Marcel kakaknya juga gak bisa berbuat banyak pas lihat ekspresi ibunya. Dia pun hanya mampu terdiam. Ini mereka manusia bukan sih? Blanche yang sudah ditangani di rumah sakit segera dimandikan. Rambut gimbalnya juga dipotong, diberi makanan yang layak, dan tentu saja diberikan obat. Di sana, para dokter yang menangani juga merasa sangat prihatin dan salut banget. Blanche ini luar biasa banget, bisa bertahan bertahun-tahun dalam kondisi mengerikan kayak gitu. 25 tahun loh. Polisi yang kemarin baru bentar aja udah gak kuat, makanya sampai jebol tembok. Mungkin juga kelamaan dikurung ya. Blanche kesulitan saat berkomunikasi. Dia gak lancar ngomongnya, kayak terbata-bata dan ngomongnya pun kata per kata gitu. Saat makan, dia juga nggak bisa lagi ngerasain makanan, karena kemungkinan indera pengecap di lidahnya itu udah nggak fungsi lagi. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Blanche pun menderita beberapa penyakit akibat dari tindakan pengurungan ini. Blanche menderita penyakit anoreksia nervosa atau kesulitan makan. Kulit Blanche juga menjadi sangat sensitif saat terkena sinar matahari, karena 25 tahun lebih dia tidak terkena sinar matahari. Kalau secara kejiwaan, jelas mental Blanche benar-benar rusak. Blanche menderita skizofrenia atau semacam gangguan halusinasi. Dia juga menderita eksibiosis atau gangguan mental di mana penderitanya mendapatkan kenikmatan setelah melihat alat vitalnya. Blanche juga menderita koprofilia, yaitu gangguan mental di mana penderitanya mendapatkan rangsangan seksual ketika melihat kotorannya. Kasihan banget ya, dari gadis cantik berubah jadi kayak gini. Pada tanggal 25 Mei tahun 1901, Madam Munir dan Marcel, anak laki-lakinya, ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan semua kejadian yang menimpa Blanche. Warga kota Poitiers yang mendengar kabar itu tentu saja sangat terkejut ya. Bagaimana mungkin keluarga bangsawan sekelas keluarga Munir melakukan tindakan yang keji kayak gitu? Apalagi di mata mereka, keluarga ini dikenal dermawan dan baik hati. Mereka pun dengan marah mendatangi rumah keluarga Munir dan berdemo menuntut agar Madam Munir dan semua yang terlibat segera dihukum. Pada tanggal 9 Juni tahun 1901 atau 15 hari setelah ditangkap, Madam Munir ini ditemukan meninggal dunia di selnya. Dan setelah diperiksa, diduga dia mengalami serangan jantung. Kayaknya dia ini gak kuat saat tahu bahwa dia didemo sama warga kota atas perbuatannya. Dan memang sebelum meninggal, si madam ini sempat ngaku kalau dia yang melakukan tindakan pengurungan itu ke Blanche. Dan entah dia ini sadar atau ngelantur, kata-kata terakhirnya adalah, "Blanche-ku
yang malang. Nah, karena Madam Munir meninggal, tentu saja hanya Marcel yang tersisa untuk duduk di kursi pengadilan. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1901, Marcel pun menjalani sidang resmi atas kasus ini. Marcel yang juga seorang pengacara dan secara teknis mengerti tentang ilmu hukum, tentu saja bisa berdalih untuk mendapatkan keringanan hukuman. Di depan hakim, dia mengatakan jika sebelum peristiwa pengurungan itu terjadi, Blanche ini sebenarnya mulai terganggu jiwanya. Istilahnya mulai gila gitu. Menurut dia, Blanche yang waktu itu dilarang sama orang tuanya untuk berpacaran dengan pria pilihannya menjadi sering marah-marah, kasar, dan sering meledak-ledak. Makanya, ibunya terpaksa mengurung dia. Marcel juga mengatakan kalau Blanche adiknya juga tidak keberatan dikurung. Buktinya dia tidak pernah kabur, padahal kalau dia mau, dia bisa kabur. Nah, berkat pernyataan-pernyataan inilah akhirnya Marcel Munir tidak mendapatkan hukuman berat karena pada waktu itu di Perancis tidak ada hukum yang mengatur orang yang terlibat dalam penyekapan anggota keluarganya sendiri. Walaupun begitu, pihak pengadilan tetap memutuskan bahwa si Marcel ini bersalah atas kejadian yang menimpa adiknya ini dengan tuduhan tindakan tidak manusiawi. Saat itu Marcel divonis hukuman selama 15 tahun penjara. Tapi, gak tahu kenapa tiba-tiba dia dinyatakan tidak bersalah dan bebas setelah dia mengajukan permohonan naik banding. Keputusan tidak adil ini tentu saja membuat masyarakat yang mengikuti kasus ini tidak terima begitu saja ya. Blanche kan udah direnggut kebebasannya selama 25 tahun loh. Ini kok bisa-bisanya dinyatakan tidak bersalah? Ngaco banget. Apalagi kemudian, semua pernyataan-pernyataan yang udah Marcel katakan di pengadilan ternyata bisa dibantah semua. Yang pertama, tentang si Blanche yang suka marah-marah, suka ngelawan dan kasar. Itu dibantah sama perawat-perawat yang ada di rumah sakit yang nanganin Blanche. Karena selama mereka merawat Blanche ini baik-baik aja kok, ramah-ramah aja, dan bukan tipe orang yang bisa ngelawan orang tua. Dan yang kedua, pernyataan di mana Marcel ini bilang kalau Blanche sendiri yang mau dikurung padahal dia bisa kabur, itu juga bisa dipatahkan. Karena menurut polisi, ruangan tempat Blanche dikurung itu hanya punya satu pintu yang kuncinya pun udah berkarat. Waktu polisi ini pengen masuk juga lumayan susah buat bongkar pintunya. Memang ada jendela, tapi itu sempit banget. Kecil macam lubang angin aja. Jadi secara logika nggak mungkin banget Blanche bisa kabur. Selain itu, ada kesaksian dari para pelayan yang ada di sana. Mereka ini diancam buat nyimpan rahasia itu rapat-rapat sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga Munir. Para tetangga juga memberikan kesaksian kalau mereka kadang mendengar jeritan minta tolong. Tapi mereka yang nggak tahu kalau itu adalah jeritan Blanche yang ternyata lagi dikurung. Selain itu, mereka juga memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarga lain. Sementara itu, walaupun Blanche sudah dirawat dengan maksimal, ternyata tidak membuat kesehatannya membaik. Kesehatan mentalnya juga sudah terlalu parah, sehingga dengan terpaksa dia pun dipindahkan ke salah satu rumah sakit jiwa di Perancis. Hingga pada tahun 1913, di rumah sakit jiwa itulah Blanche Munir meninggal dunia. Nah, itulah dia kisah hidup Blanche Munir yang meskipun dia berasal dari keluarga bangsawan, namun memiliki nasib yang sangat mengenaskan. Sedih banget ya, harus ada kejadian kayak gini di dunia nyata. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini dan nonton sampai habis. Matur thank you. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sehat terus ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!